Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kelompok pertama, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang hadis, urgensi ilmu, keutamaan orang yang berilmu, dan ilmu yang bermanfaat. Ya, kelompok pertama yaitu terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya Samsul Arifin, terus Dika Juan Saputra, terus dari Muhammad Fakihudin. Terus membahas tentang apa itu pengertian dari ilmu, terus apa pentingnya ilmu, apa saja keutamaan orang yang berilmu, bagaimana yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Dari poin pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Muhammad Fakihudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakihudin dari kelompok 1 mata kuliah Hadis Tarbawi Tadris IPA. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Kata ilmu yang terdiri dari huruf ain, lam, dan juga mim diartikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan kepada bekas atau yang memiliki keistimewaan. Kata ilmu yang berasal dari bahasa Arab terdiri atas beberapa arti dasar, yakni mengetahui, mengenal, memberi tanda, dan petunjuk. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Kita dapat mengetahui sesuatu itu dengan ilmu. Di sini salah satu artinya yaitu mengetahui. Nah, dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui sesuatu. Contohnya dalam sebuah hadis itu berbunyi kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Dan ditarik kesimpulan lagi bahwa khomer itu memabukkan. Jadi khomer itu haram. Nah, kita dapat mengetahui keharaman khomer itu dari ilmu tadi. Kullu muskirin haramun, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah, jadi yang belum jelas itu bisa menjadi jelas. Yang belum kita ketahui itu dapat kita ketahui. Contohnya tadi, khamr itu memabukkan dan segala yang memabukkan itu haram. Dapat kita ketahui haramnya itu dengan menggunakan ilmu tadi, itu mengetahui dan memberikan tanda petunjuk. Jadi petunjuk di sini itu kalau ada makalah yang berbunyi al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Nah, ilmu itu adalah cahaya. Kenapa diidentikan dengan cahaya? Karena cahaya itu memberikan penerangan. Jadi asalnya gelap menjadi terang, asalnya yang kita tidak tahu kita menjadi tahu. Nah, seperti contoh kita berjalan di suatu jalan yang sempit, kanan kirinya jurang. Kalau kita tidak menggunakan cahaya, kita tidak akan tahu jalan itu jalan yang seperti apa, jalannya lurus atau berkelok atau berbahaya atau tidak. Nah, tapi kalau kita menggunakan cahaya tadi atau ilmu, itu akan tampak semuanya. Oh, jalan ini lurus, jalan ini berkelok. Jadi kita harus melewatinya dengan gimana, dengan cara apa, dan juga memposisikan diri kita supaya tidak terprosok atau terjerumus dalam sesuatu yang tidak baik. Nah, itu pengertian dari ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu dalam pandangan Islam adalah sesuatu abstraksi yang dapat menyingkap objek dengan jelas, yang di dalamnya tidak mengandung keraguan dan kemungkinan untuk keliru, melainkan memiliki keyakinan dan kebenaran. Nah, seperti makalah tadi, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu dapat menyingkap tabir segala sesuatu yang belum kita ketahui, sehingga dapat memberikan keyakinan dan juga kebenaran akan suatu hal tersebut. Nah, contohnya seperti jalan tadi yang gelap. Contohnya khomer tadi, kita asalnya tidak tahu khomer itu haram, halal atau sunnah atau gimana kan belum tahu. Tapi setelah kita mengetahui ilmunya,
kita akan melihat dengan terang, dengan jelas, dengan yakin, dengan kebenaran bahwasanya khamr itu haram dengan dasar kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram dan khamr itu memabukkan. Jadi khamr itu haram. Nah, seperti itu kerangka berpikir silogisme. Yang selanjutnya yaitu urgensi menuntut ilmu. Dasar menuntut ilmu itu didasarkan pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Salah satu yaitu yang pertama dasar di Al-Quran, salah satunya terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa sumber ilmu yaitu ada dua dasar. Yang pertama membaca, yang terutama membaca. Yang kedua itu bisa mendengarkan. Nah, itu yang ketiga mungkin bisa melihat. Tapi yang utama, yang pertama yaitu membaca. Jadi kita dapat memperoleh suatu ilmu itu dengan literasi, membaca literasi yang ada dan kita baca itu supaya kita dapat mendapatkan suatu ilmu. Nah, di sini terdapat pada ayat yang berbunyi Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah mengajarkan manusia dengan pena. Apa yang dimaksud dengan pena? Apakah manusia diajar oh ini pena? Kan enggak seperti itu. Ya. Pena yang dimaksud di sini itu adalah hasil dari pena tersebut. Jadi produk yang dihasilkan dari pena yaitu contohnya tulisan. Tulisan yang berasal dari pena. Jadi seseorang yang menulis, nah tulisannya itu yang disebut mengajar dengan pena. Jadi kita disuruh untuk membudayakan literasi, membaca teks-teks yang isinya itu tentang suatu ilmu apa saja. Nah, itu terdapat pada ayat Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu mengajar dengan pena, mengajar manusia dengan tinta, yaitu intinya hasil dari pena atau tinta tersebut. Nah, contohnya yaitu Al-Quran. Dulu kan Al-Quran tidak tertuliskan karena banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Jadi Khalifah Umar bin Khattab mempunyai inisiatif untuk membuat kodifikasi Al-Quran. Dan yang pertama itu adalah Rasul Utsmani itu. Nah, hasil dari pena yang sampai sekarang dapat kita nikmati hasilnya, yaitu Alladzi 'allama bil qalam. Nah, terus 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Contohnya yaitu sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan pena. Contohnya akhlak, rasa ikhlas, dan juga rasa sabar. Kalau tentang guru itu sudah bisa diajarkan, ada fakultas namanya fakultas tarbiyah. Nah, fakultas tarbiyah itu mengajarkan tentang bagaimana cara menjadi guru, tapi fakultas yang mengajarkan keikhlasan itu belum ada. Itulah yang namanya Allah mengajar apa yang belum diketahui manusia, itu tentang akhlak, budi pekerti manusia. Mungkin seperti itu. Kalau ada salah kata atau salah bicara mungkin bisa ditambahi dan bisa dimaafkan. Sekian. Maaf, masih yaitu tentang
Yang selanjutnya dasar dari hadis. Hadis di sini dari Anas bin Malik yang berbunyi an Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau biswin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin innal malaikata tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridon bima yatlubu, yang artinya dari Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah ilmu walau sampai di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya kewajiban mencari ilmu itu di mana saja, tak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Di sini disebutkan carilah ilmu walau ke negeri Cina. Kenapa kok di negeri Cina? Karena pada zaman dahulu negeri Cina itu peradabannya sudah maju. Bahkan bubuk mesiu itu atau kita sebut sebagai petasan, nah, itu pertama ditemukan oleh Cina. Itu kenapa hadisnya itu carilah ilmu walau ke negeri Cina. Walau ke negeri Cina itu carilah. Jadi mencari ilmu itu saking wajibnya mencari ilmu, kemana saja cari, mana saja yang itu terdapat sumber ilmu. Nah, ilmu itu tidak hanya dalam ruang lingkup agama, ilmu umum juga harus dibahas, nggak cuma ilmu agama juga yang harus dibahas. Nah, karena ulama-ulama Islam juga membahas tentang ilmu umum. Contohnya Ibnu Sina yang mempelajari tentang kedokteran. Dan sampai sekarang itu tulisannya itu menjadi rujukan para dokter. Itu. Ya, baik, selanjutnya dalam urgensi ilmu menuntut ilmu. Al-Ghazali dalam Al-Manhaj menjelaskan bahwa materi ilmu itu ada 3 ilmu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid yaitu ilmu mengetahui pokok-pokok dalam agama seperti mengetahui sifat-sifat Tuhan yang Maha Kuasa, terus Maha mengetahui, Maha hidup, Maha mengendaki dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu ilmu syir. Apa itu ilmu syir? Ilmu hati dan pergerakannya, yakni mengetahui kewajiban hati serta mengetahui larangan-larangan sehingga dapat keikhlasan niat dan keabsahan amal. Terus yang ketiga yaitu ilmu syariah. Segala sesuatu ilmu yang wajib diketahui untuk melaksanakan syariah dan ibadah. Terus menurut Al-Quran ada 3 tujuan utama dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu agar manusia mempercayai dan meyakini kebenaran Islam. Maksudnya yaitu Tuhan dengan segala sifatnya, wahyu dan segala kaitannya dengan kitab-kitab suci, malaikat, para nabi, serta hari kemudian bersama dengan balasan dan ganjaran Tuhan. Terus yang kedua yaitu agar manusia memiliki budi pekerti, akhlakul karimah yang bertujuan untuk keserasian dalam hidup bermasyarakat. Terus dalam bentuk gotong royong, memelihara amanat, kebenaran, kasih sayang, tanggung jawab dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu agar manusia menaati hukum-hukum. Dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya maupun sesama alam semesta dan dengan Tuhannya. Dari sini dapat
dipahami bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia, karena dengan pendidikan manusia akan mengetahui apa yang baik dan mana yang buruk, dan benar dan salah, apa yang benar dan apa yang salah, terus yang membawa manfaat dan apa yang membawa mudarat bagi kita sendiri. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Di sini sudah ada hadis an Abi Umamah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu al-alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta khuz la yusalluna ala muallimin nasil khair. Riwayat Tirmizi. Ini yang artinya yaitu dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan dari ahli ilmu terhadap ahli ibadah adalah kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa meminta rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang alim dan abid. Orang alim artinya orang yang berilmu pengetahuan terutama dalam ilmu syara. Nah, sedangkan abid adalah orang yang ahli ibadah. Keduanya diperlakukan dalam beragama, yaitu orang alim harus beribadah sebagai manifestasi pengalaman ilmu, sedangkan abid harus berilmu karena ibadah tidak didasari oleh ilmu, maka ibadahnya itu tidak diterima. Terus orang alim atau ahli ilmu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah, karena ahli ibadah bagikan keutamaan Nabi terhadap sahabat yang terendah. Di sini keutamaan alim tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Sedangkan ahli ibadah pasti untuk dirinya sendiri. Terus ini selanjutnya tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama yaitu ilmu akan mengangkat derajat seorang mukmin di atas tingkatan hamba lainnya. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 58 juz 11. Di sini sudah dijelaskan secara jelas ya dalam surat Al-Mujadalah ayat 58, yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan berupa beberapa derajat. Nah, Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu atas orang-orang yang berilmu pengetahuan. Nah, ini sudah jelas ya. Terus keutamaan selanjutnya yaitu keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa orang yang alim lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Terus
yang selanjutnya yaitu para malaikat akan membentangkan sayap rahmatnya kepada para penuntut ilmu. Nah, di sini dalam hadis Ad-Darul Qutni sudah menjelaskan tentang hal tersebut. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk kerinduan terhadap penuntut ilmu. Terus yang selanjutnya keutamaan menuntut ilmu, yaitu orang yang menuntut ilmu didoakan makhluk. Nah, mengapa bisa begitu? Ini dari hadis Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib. Nah, wajib atas setiap orang Islam, karena sesungguhnya semua tanda kurung makhluk sampai binatang-binatang yang ada di laut memohon ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, terus yang selanjutnya keutamaan orang yang menuntut ilmu, yaitu orang yang mengajarkan ilmu akan dimudahkan Allah jalan menuju surga. Nah, di sini dari hadis riwayah Ibnu Majah, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ini sudah pasti ya. Terus yang selanjutnya yaitu pahala orang yang berilmu, ulama, akan terus bermanfaat untuk dan tidak akan terputus meskipun telah wafat. Nah, dalam hadis riwayah At-Tirmizi sudah menjelaskan tentang hal tersebut. Pahala orang yang berilman akan terus bermanfaat dan tidak akan terputus meskipun telah wafat. Yang berbunyi dalam hadis riwayat At-Tirmizi, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 amalan. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, terus ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Terus anak soleh yang mendoakan. Ini sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, terus anak yang soleh. Terus yang selanjutnya yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu pahalanya seperti orang yang jihad. Nah, orang yang jihad, orang yang berperang dalam kebaikan, menjunjung tinggi dalam Islam. Nah, dalam hadis riwayat At-Tirmizi menjelaskan barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia akan termasuk golongan sabilillah. Sungguh orang yang menegakkan agama Allah sehingga ia pulang kembali. Di sini sudah jelas ya, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia akan termasuk golongan fisabilillah, golongan sabilillah, yaitu orang yang menegakkan agama Allah. Tambahan ya, selanjutnya keutamaan orang yang berilmu bermanfaat bagi sekitar. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, utamanya manusia ialah orang yang mukmin berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia diberi manfaat. Nah, dan jika ia tidak dibutuhkan, maka dia dapat memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Terus ini ya, dapat dijelaskan bagaimana keutamaan ilmu
bagi seseorang di dunia dan di akhirat, di mana akan memberi manfaat dan dibutuhkan oleh orang-orang sekitar. Bahkan jika seorang yang berilmu terangsingkan dari kehidupan sekitarnya. Ilmu yang dimiliki akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan menjadi penghibur dalam kesendiriannya. Ya, selanjutnya yaitu mengenai tentang ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang diamalkan dan dianjurkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia dapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkan atau yang mengajarkan, sekalipun ia telah meninggal dunia. Sungguh. Terus dari ilmu yang bermanfaat ini, pahala ilmu yang bermanfaat tetap hidup dan berjalan selama masih diamalkan oleh orang lain yang bersangkutan atau diajarkan kepada orang lain, baik ilmu itu diajarkan secara langsung atau dari melalui buku atau sebuah karya yang dicetak dan disebarluaskan oleh seluruh masyarakat, maka dia akan terus memperoleh kebaikan, pahala untuk dirinya. Tak hanya itu, mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat ialah ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri, dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini ilmu masih dipelajari. Sampai itu pula orang yang mengajarkan pada peringkat pemula, peringkat awal, itu akan mendapatkan pahala yang secara terus menerus. Dimaksud dalam catatan amalnya yaitu berupa kebaikannya. Terus Allah akan mengkaruniai ganjaran atau pahala terus kepada seperti pengarang kitab, buku-buku. Selanjutnya yaitu setelah kita menyimak dari semua itu, kita dapat menyimpulkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus ilmu yang bermanfaat kan juga akan bermanfaat baik kepada dunia maupun akhirat. Orang alim di sini adalah orang yang banyak mengetahui ilmu syara dan sudah melaksanakan ibadah wajib saja. Sedangkan abid di sini adalah orang yang ahli ibadah setelah memperoleh ilmu wajib saja. Kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya sama sekali, jelas tidak ada keutamaannya. Demikian juga orang abid yang tidak didasari oleh ilmu. Keduanya ditolak, tetapi kejahatan orang alim lebih jahat daripada orang abid. Mengapa bisa begitu? Ya, begitu. Menuntut ilmu merupakan proses untuk memperbaiki dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, sikap, terus pengetahuan seorang manusia agar menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang wajib jadi kita wajib menuntut ilmu. Thank you.